Malam hari ini masih meneruskan pembahasan minggu lalu, yaitu najis yang dimaafkan atau najis yang dimaafkan. Sekarang bahagian kedua. Ya, kalau bahagian pertama kemarin najis yang dimaafkan dilihat dari jumlah. Ada najis yang kalau sedikit dimaafkan, tapi kalau banyak nggak dimaafkan. Ada yang najis baik sedikit ataupun banyak dimaafkan. Ada juga yang baik sedikit ataupun banyak nggak dimaafkan. Mau sedikit mau banyak nggak dimaafkan. Cuma yang dimaafkan adalah bekasnya itu sudah. Ya, nah sekarang bagian yang kedua. Najis yang dimaafkan yang kedua ini tetapi dilihatnya dari objek yang kena najisnya. Jadi kalau kemarin dilihat banyak sedikit najisnya, oh ini najisnya dimaafkan, nanti dimaafkan kemudian tidak membuat atau mencegah sahnya sholat. Tetap najis tapi sholatnya sah. Kalau kena di baju, kena di badan, cuma dilihat apakah dia sedikit atau dia banyak. Nah kalau sekarang dilihat dari di mana kenanya najis itu, ya, maka dilihat dari sini objek yang kena najisnya ini, najis yang dimaafkan itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama, najisnya dimaafkan kalau kena di pakaian ataupun kena di air. Jadi baik dia adanya atau kenanya najis itu di pakaian kita atau di air, maka itu tetap najis, tetapi kemudian tidak menimbulkan dampak hukum. Kan kita tahu rumusnya kan, misalnya nih air kan ini banyak apa sedikit? Tahu sedikit dari mana? Kurang dari pintar berarti ya. Ibu-ibu kalau ibu diajarin ngomongin air apa? Air sedikit, garam sedikit, nggak banyak. Iya. Kalau dalam fikih ingat, bila ada kalimat air sedikit berarti jawabannya karena kurang dari. Pertanyaan berikutnya, 2 kulah iki piro? 216 liter. Ini berapa liternya? Setengah. Ya, berarti sedikit apa banyak? Kalau misalnya kejatuhan najis, berarti mutanah. Beda antara air najis dan air mutanajis, Pak. Bedakan. Kalau air najis itu air kencing, itu najis. Air apa lagi? Darah, madhi, wadi, najis. Kalau ini kemudian asalnya begitu ada najis, maka jadi air yang kena najis itu namanya mutanajis. Tapi sama-sama hukumnya juga cuma jangan disebut nih air najis jadinya, bukan. Dia tetap bukan air najis, cuma terkena najis. Berubah. Nah cuma pengecualiannya ada najis yang kalau dia jatuh ke air ataupun dia kena di baju, maka ini air tetap hukumnya suci dan baju pun hukumnya tetap suci dan tetap bisa dibawa sholat. Artinya kalau dipakai sholat, sholatnya tetap sah. Nah, di air dimaafkan, kemudian di pakaian dimaafkan. Apa najisnya yang kemudian dimaafkan di air dan juga dimaafkan di pakaian? Yang pertama adalah debu dari najis yang kering. Ada ayam mati, najis gak? Kenapa jadi najis? Bang? Oke. Kalau ayamnya matinya sembelih, najis? Enggak, karena kemudian bukan bangkai. Lalu keringnya, karena kering lama kemudian ketiup angin, maka ada berterbangan dari bagian tubuhnya itu yang apa bahasanya ya? Ya jadi debu dia, bukan jadi debu. Maksudnya ada bagian tubuhnya itu kena angin karena kelamaan saat sudah kering lalu terbang.
masuk ke air karena ke baju, lagi jemur baju kena, maka itu kemudian dimaafkan. Artinya bajunya tetap suci, bajunya tetap suci. Kenapa? Karena susah juga kita mengetahuinya. Di mana kenanya kan nggak kelihatan. Nah, jadi kemudian debu daripada najis yang kering. Ya. Yang kedua kemudian najis yang dimaafkan di air dan di pakaian adalah najis yang sangat kecil yang tidak kelihatan oleh mata. Yang namanya juga najis yang kelihatan, gimana kita mau tahu. Berikutnya kemudian asap dari najis yang sedikit. Asap dari najis atau asap yang sedikit dari, misalnya begini, kalau yang nomor 2 tadi jarang ada. Orang kemudian membakar bangkai tikus misalnya kan, ada tikus mati dikumpulin, bangkainya dibakar. Berarti kemudian asapnya itu udah najis karena hasil daripada pembakaran najis bangkai. Nah, tapi asapnya itu kena baju kemudian, maka asal jangan sampai banyak bener aja, arti sampai banyak itu jangan sampai bekas hitam kayak bekas asap itu kemudian, maka dimaafkan. Ya, kena di air kemudian masuk sedikit maka dimaafkan, kena di pakaian dimaafkan dengan catatan asapnya tidak banyak. Ini jarang kejadian yang bagian pertama. Kita sekedar paham saja, sekedar tahu saja. Kemudian yang berikutnya, nah, di mulut kucing atau mulut anak kecil yang diduga ada najis. Kucing habis makan tikusnya mati, jadi berarti gigi kucing, mulut kucing bekas najis, ya kan? Pernah dengar nggak kucing busuk gigi kemudian? Nggak ada ceritanya kan? Berarti seumur tetap najis. Kecuali misalnya habis gigit tuh kucing umur misalnya gitu kan, umur baru bersih lagi. Nah, mulut kucing tadi kan bekas bekas najis, berarti ada najis. Lalu dia mampir ke ember kan, ember apa namanya, tempat minum apa namanya. Nah, dia minum di situ, ke kamar mandi, lubang mandi, dia minum. Kucing kan sering ke lubang mandi kan, dia minum, padahal tadi di mulutnya najis. Itu kemudian tetap najis, cuma dimaafkan. Arti dimaafkan, itu air tetap suci. Ya, itu air tetap suci. Kemudian termasuk mulut anak kecil. Saya sudah pernah sampaikan, anak kecil itu ketika muntah, maka muntah kan termasuk salah satu dari jenis najis. Ya. Lalu kita bersihkan. Setelah dibersihkan, ternyata masih ada sisanya sedikit-sedikit. Nah, itu termasuk najis yang dimaafkan. Walhasil, najis yang dimaafkan di air dan dimaafkan di pakaian itu najis yang memang susah dihilangkan dan susah dilihat. Kayak misalnya debu dari bangkai yang kering, mana tahu kita kemudian melihat juga enggak di mana debunya kan? Asap juga enggak. Nah, itu kemudian jarang. Yang pertama ini ada. Sekarang yang nomor 2. Najis yang dimaafkan bila mengenai di air saja. Kalau dia kena air, dimaafkan. Tapi kalau kena di baju, enggak. Kalau tadi kan baik di air ataupun di baju, dimaafkan dua-duanya. Walaupun najis yang seperti itu susah, maksudnya jarang kita temui. Nah, yang kedua ini yang banyak. Dia najis ini dimaafu, tetapi kalau hanya ada di air. Kalau kemudian ada di pakaian, maka najis itu tidak dimaafkan. Artinya, kalau kena air, airnya tetap hukumnya suci. Tapi kalau kena pakaian di bawah sholat, maka sholatnya tidak sah. Siapa najisnya? Yang pertama, ini yang perhatikan. Ya, najis dari bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Ya,
apa ya? Bangkai yang kemudian hewan ketika mati darahnya nggak ngalir. Nyamuk kalau mati ngalir darahnya. Lalat, apalagi semut, kecoa. Saya nggak tahu kalau udah pernah mati kecoa. Yang jelas tuh yang kayak semut, lalat, apa tadi lagi? Nyamuk, ya kan? Nah, itu kan rumusnya salah satu dari najis yang 7 adalah salah satunya bangkai. Siapapun, bangkai siapapun kecuali manusia, ikan dan belalang. Yang bangkainya tidak najis. Lalu di air, ya, di air kopi kan tengkel, kemudian misalnya ada lalat lewat. Begitu lalat lewat di kopi, kopinya panas, lalatnya berarti jadi bangkai. Sebangkai apapun kemudian selain dari bangkai manusia, ikan, belalang, maka hukumnya najis. Berarti bangkai lalat najis dah? Najis. Ada di kopi, nyemplung di kopi, rumusnya asalnya air yang sedikit kejatuhan najis, maka airnya tadi jadi mutanan najis. Tetapi ketika hewan itu mati dan darahnya enggak mengalir seperti lalat itu, maka jatuh ke air, dimaafkan, airnya tetap suci. Ambil lalatnya, lalu kemudian airnya masih suci, masih bisa dipakai untuk minum. Nah, biasanya kalau ada air kena lalat 1 gelas, maka dibuang, ya kan? Segelas-gelasnya airnya dibuang. Padahal itu air hukumnya suci. Membuang sesuatu yang suci, apalagi itu makanan, hukumnya jadinya mubah. Harusnya ketika ada lalat, bahkan kata Nabi, kalau lalat itu kecemplung di minuman, celupkan sekalian, karena waktu mencelupkan itu dia jadi obat, lalu lalatnya dibuang, dan itunya airnya boleh diminum. Airnya boleh diminum. Kalau air putih doang misalnya masih penting lah. Kalau karena putih susu juga pagi-pagi kan, kena lalat 3 hari juga turun-turun. Berarti di sini kita sini kan, anunya, apa namanya, base campnya, base camp lalat. Iya. Ada lalat ketemu buah atau semut di air, semut. Biasanya pasti hampir rata-rata dibuang. Ya. Kenapa dibuang? Alasannya cuma satu, kagak paham. Padahal itu bangkai semut najis, tetap najis, cuma dia dimaafkan. Arti dimaafkan, di mana dimaafkannya? Hanya di air. Ketika dia di air, buang semutnya, minum airnya. Jangan terbalik, airnya dibuang, semutnya diambil. Jangan sampai dibalik. Paham ya? Jadi ada nyamuk yang dibuang, mati nyamuk, kemudian ambil nyamuknya, minum. Dan kenapa minum? Masih suci kemudian. Nah, tetapi kalau dia kena di pakaian, maka tidak dimaafkan. Ada orang sholat, di sininya ada semut kejepit kantongnya, mati. Kan sering kan? Apa namanya? Di sini nah. Begitu selesai sholat, kenapa? Kemudian pada saat digelitik, ternyata semut kejepit, mati di sini. Maka hukumnya bangkai. Sholatnya yang tadi membawa semut mati di dalam kantong tidak sah, karena dia tidak dimaafkan. Nah, ini terbalik-balik. Ketika air kena semut dibuang, ketika baju ada semut untuk dibawa sholat, dianggap bapak. Iya, benar. Mana orangnya? Ini ada jauh-jauh, ya kan? Ini kalau kaki ini habis sholat, habis wudu,
ada semut, diinjek, mati, nempel, dibawa sholat, tidak sah sholatnya. Iya, maka itu kemudian bikin masjid itu jangan manis-manis. Ya, nanti disemutin, karena semut itu senangnya yang manis man. Maka kalau orang sering kesemutan itu tandanya, wah manis dari mana? Wah itu wah bukan manis. Wah, ya. Ada nyamuk kemudian, atau ada lalat, kemudian macam-macam. Pokoknya ada kejepit bangkai, apa namanya? Ya, sekalipun bangkai semut, bangkai lalat. Kalau kemudian di pakaian atau di badan, maka dia tidak dimaafkan karena bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir itu dimaafkan, tetapi posisinya hanya untuk kena dia. Jadi hati-hati kalau dibajuin kantong-kantongnya yang ada semut, kemudian Pak Ustadz, di kantong saya sering ada Pak Ustadz, semut apa segalanya. Iya bisa juga Pak Parno ngantongin permen dan kelamaan semut mati kemudian, maka jadi hukumnya najis. Pernah nggak kita periksa? Pernah ya kan? Yang peci yang ada itu ya, yang ada selipannya sih, peci yang mau bilang yang ada selipannya di sini tuh, yang bisa dibuka benar bibis yang pong-pong itu kan? Iya. PRT itu Pak. PRT. Nah, itu periksa bisa ada sudah. Enggak ada. Periksa bener Pak Parno ya. Santai aja, santai. Ya, jadi ingat, satu, najis yang dimaafkan di air tapi tidak di pakaian dan di badan adalah bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, kemudian itu satu. Nah, yang kedua kemudian adalah kotoran dari ikan di dalam, ini bahasanya Imam Suyuti, saya ambil dari kitabnya Imam Suyuti, kendi. Nah gini aja dah, pada punya akuarium nggak di rumah? Ada, ya kan? Ada ikan nggak? Kita main tebak-tebakan aja nih. Kira-kira ikan tuh buang pepung nggak? Berak nggak ya? Dari mana tahu ya? Yang hari diem di situ. Iya, tetap dia pasti kemudian buang pup ya. Pup itu bahasa orang yang berbahaya. Berak ya. Pertanyaannya gini, salah satu tujuh dari najis lagi selain bangkai adalah sesuatu yang keluar dari depan atau belakang. Artinya baik buang air kecil atau buang air besar, dari hewan kah dari manusia kah, kotoran yang keluar dari kubul dan dubur kemaluan depan belakang, kemudian baik dari manusia ataupun binatang, maka hukumnya najis. Sekarang saya tanya, ikan dari depan ke belakang? Yang jelas dia buang kotoran. Ada hewan yang kemudian kalau makan di kepala, buang kotoran di kepala. Ada, tahu nggak? Kutu itu dia makan di kepala, berak di kepala juga. Nggak ada kutu berak kemudian di tangan, nggak ada makan di kepala, berak di kepala. Paham nggak? Paham? Ini juga sih. Nah, berarti kotoran ikan itu adalah pernah nggak Bapak kemudian sedangkan air akuarium itu air banyak atau air sedikit? Dikit, paling berapa puluh, 10 liter lah misalnya paling banyak kan, 20 liter, gak sampai ratusan liter air akuarium, kecuali mungkin akuarium raksasa yang gede itu. Nah berarti harusnya kemudian air sedikit ada najis, hukumnya jadinya mutanan najis. Tetapi ketika kemudian kotoran ikan ini termasuk najis yang dimaafkan ketika ada di air, maka itu akuarium kemudian airnya tetap suci, asal jangan ikannya mati. Kalau ikannya mati jadi bangkai, maka bangkai ikan bukan termasuk yang dimaafkan. Nah, itu kemudian jadi makanya nggak ada ceritanya orang kemudian bersihin akuarium dari kemudian ikan, nggak ada, karena itu termasuk najis yang
dimaafkan seperti itu. Kemudian ingat, ini cuma kalau suatu saat ada ikan lele misalnya kan dia buang air besar saya di baju, berarti itu tidak dimaafkan. Jadi najis yang dimaafkan di air saja dan tidak dimaafkan di lainnya. Satu, bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir. Yang kedua, kemudian kotoran ikan di dalam kendi. Kemudian yang ketiga adalah paruh atau patok burung, kemudian yang diduga ada najis. Burung habis makan bangkai, burung apa yang biasanya makan bangkai? Telak. Nah, lalu dia kemudian mencelupin mulutnya tuh, paruhnya tuh, patoknya tuh kemudian ke air, maka itu dimaafkan. Kita tidak ada. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama, baik di air, di pakaian dimaafkan. Yang kedua, di air kok dimaafkan, di selainnya enggak. Yang ketiga, kemudian dimaafkan bila kena pakaian, tetapi di selainnya enggak. Nanti berbalik. Kalau tadi di air dimaafkan, di pakaian kalau ini terbalik, kalau kena di pakaian dimaafkan, tapi kemudian kalau ada di air, maka airnya kalau sedikit berubah dan berubah, hukumnya jadi mutanan. Kalau airnya banyak, maka harus menunggu berubah. Kan rumusnya kemarin itu ketika belajar najis itu kan, ketika belajar air, kalau air sedikit kena najis, biarpun nggak berubah, nggak ada perubahan apa-apa, warnanya, baunya, rasanya nggak berubah, tapi airnya sedikit ada najis, tetap hukumnya mutlak jadi air mutanan. Nah, kalau airnya banyak, arti banyak, 2 bulan atau lebih, 2 bulan atau lebih. Jadi dalam hukum fikih, air banyak itu minimal 216 liter. Kejatuhan najis tidak mutlak jadi najis, tidak mesti jadi najis. Lihat dulu, tidak mesti jadi mutan najis. Berubah nggak? Kalau misalnya airnya nggak berubah, apanya yang berubah? Warnanya, rasanya, baunya nggak berubah, maka tetap suci. Nah, kalau air banyak, baru dikatakan mutan najis bila kejatuhan najis apabila kemudian ada terjadi perubahan, baik warnanya, baunya, atau rasanya berubah. Begitu dicium bau bangkai, oh berarti baunya berubah. Sekalipun airnya banyak, maka mutanan najis. Nah, sekarang najis dimaafkan di pakaian, tapi tidak dimaafkan kalau kemudian ada di air. Apa najisnya? Darah yang sedikit. Darah yang sedikit. Ada darah kemudian kita sudah bahas minggu lalu, kemudian banyak dan sedikitnya darahnya, anggap aja darah yang sedikit ada di baju, bekas darah nyamuk di baju sedikit. Kemarin itu kan termasuk yang dimaafkan. Nah, darah yang sedikit ini kalau ada di baju dia dimaafkan. Ya, darah yang sedikit itu kalau ada di baju nggak membuat sholat orang pakai baju itu tidak sah. Cuma kalau jatuh di air, kalau kena di air, darah yang sedikit ini, sedikit apapun asal dia darah, maka kemudian bila airnya sedikit nggak nunggu berubah, mutlak airnya mutanan. Ya. Tangan luka kemudian bikin apa sih namanya, sayur yang ada kuahnya itu lah, sayur apa ya, sayur bening lah ya. Tangan luka ternyata darahnya dikit, netes ke panci sayur itu, nggak ketahuan apa-apa, namanya juga darahnya sedikit. Kemudian sedangkan kuah di panci itu sedikit atau banyak airnya? Sedikit. Kecuali kemudian pancinya 216 liter, baru kemudian ya, kalau panci biasa airnya sedikit, ada darah, sama istri itu tetap kayak diaduk. Harusnya nih air jadi mutanan najis, dikasihkan dimakan, berarti sama-sama hukumnya jadi makan najis. Karena darah yang sedikit walaupun kemudian
walau kena di air walaupun sedikit tetap kemudian tidak dimaafkan kemudian. Yang kedua, saya cepatin aja nih, saya mau masuk ke bab istinja malam ini kalau bisa. Tanah di jalan yang ada najisnya. Tanah yang di jalan ada najisnya. Misalnya bekas orang kencing, tanahnya najis karena di pakaian. Yang penting jangan banyak aja kena tanahnya tuh, pasti dimaafkan. Cuma kalau kena di air maka tidak dimaafkan. Nah itu rumusnya kemudian. Jadi kalau di air dimaafkan, di baju enggak, bangkai hewan yang nggak ngalir, semut, lalat, nyamuk. Kalau kemudian darah itu adalah dimaafkannya hanya di pakaian, tapi tidak di air. Yang keempat, yang terakhir, dimaafkan hanya pada tempat, tapi tidak kalau di badan, tidak kalau di air, tidak kalau di pakaian, hanya ada di tempat. Contoh, pernah lihat Masjidil Haram enggak? Lihat nggak pernah? Lihat tuh pernah lihat? Pernah. Burung apa yang banyak? Merpati kan? Nah, kotoran burung ketika kemudian jatuh di lantai masjid atau kemudian di tempat orang tawaf, misalnya di Masjidil Haram itu, maka tempatnya itu tetap suci karena itu dimaafkan. Misalnya juga di sini ada, kalau cicak bukan, ini burung. Kecuali cicak bisa terbangan baru kemudian ini jadi kotor. Saya ulang, najis yang dimaafkan di tempat tidak dimaafkan kalau di air, kalau di baju, kalau di badan adalah kotoran burung. Misalnya di sini ada burung walet, misal jatuh kotorannya di sini, tetap tempat itu hukumnya suci. Artinya begini, supaya kemudian kalau kena baju jadi keinjak. Artinya begini, ambil kotorannya lalu kemudian pakai kertas kering, gak usah dicuci. Lah, suci kah? Sudah, karena dimaaf. Harusnya kan najis itu harus dibersihkan dengan air. Tapi karena kotoran burung ini termasuk najis yang dimaafkan bila ada di tempat, di masjid, lantai masjid, kemudian nggak dicuci nggak apa-apa. Lalu gimana? Ambil kotorannya, angkat, lalu kemudian keringkan, hilangkan najisnya itu jangan sampai ada. Karena kalau ada begitu diinjak, maka kemudian kakinya najis karena dia tidak dimaafkan di badan. Kalau kena pakaian jadi karena tidak dimaafkan di pakaian. Hanya dikeringkan saja, dihilangkan kotoran najisnya. Begitu hilang, nggak ada lagi najisnya, nggak ada warnanya, maka kaki injak di situ tidak ada masalah. Dan lantai masjidnya tetap suci. Cuma kalau di Masjidil Haram kan memang itu sudah alami, belum berpati. Kalau di Al-Firdaus misalnya ada uang. Perlu dipertanyakan juga kan, jangan-jangan bawa saraf walet apa di atasnya kan? Ya, cuma ini aturannya adalah hukum. Nah, sekarang kita masuk bab istinja. Habis sudah bab najisnya sengaja kan? Sekarang kita bab istinja. Ya. Mal istinja, apa itu istinja? Bahasa kita kemarin istinja ini adalah cebok. Apa itu cebok kemarin? Ghaslus sabilaini, membasuh tempat keluarnya kotoran, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Di sini disebutkan ghaslus sabilaini, membasuh dua jalan, maksudnya kemaluan depan atau belakang, bil ma'i, dengan air, liizalati, untuk menghilangkan al-khuruji, bekas kotoran yang keluar daripadanya, kemudian kal-bauli, seperti atau kemudian bekas buang air besar, seperti bekas buang air kecil, atau wal-ghaiti, seperti bekas buang air besar. Jadi ingat ya, istinja itu, cebok itu bukan membersihkan kotoran, tapi membersihkan tempat. Nah, hukum istinja dibagi jadi 5. 1, hukumnya wajib. Ya. Pertama,
istinja itu hukumnya wajib. Arti wajib, kalau nggak dicebok maka najis. Apa itu hukum istinja yang wajib? Adalah apabila keluar sesuatu baik dari depan atau dari belakang yang mengandung bebasahan. Apapun yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang yang mengandung bebasahan, maka wajib istinja, atau bahasa kitanya wajib cebok, ya, yang mengandung bebasahan, sekalipun keluarnya kemudian di 75 ribuan yang baru keluar, ya. Misalnya, tapi basah, duitnya suci nggak? Duitnya suci nggak? Bersihkan, suci lah. Lagi tempat yang keluarnya itu wajib cebok. Nggak mesti yang keluar tuh kotoran, nggak mesti. Pokoknya keluar sesuatu yang mengandung beban. Bapak habis makan apa ya? Gigi durian dong. Nah, keluar bijinya utuh. Bijinya nggak apa-apa, utuh, tapi mengandung beban. Sah, tetap wajib cebok. Satu, kemudian hukum istinja. Istinja itu jadi wajib bila sesuatu yang keluar mengandung beban. Sah, tidak mesti, saya ulang lagi, sesuatu itu kotoran. Dua, hukum istinja kemudian sunnah. Nggak wajib istinja, cuma kalau istinja, kalau cebok dapat pahala Apa itu? Keluar sesuatu tapi kering. Kalau basah berarti wajib. Kalau kering berarti sunnah. Habis telan, apapun habis telan lereng, keluar lerengnya tapi kering, nggak ada basah sama sekali, nggak wajib cebok. Tapi sunnah. Kalau cebok dapat pahala sunnah. Tiga, makruh. Ya. Kalau cebok nggak apa-apa, tapi kalau nggak cebok malah dapat pahala. Kalau tadi kan terbalik nih. Kalau sunnah, paham ya? Kalau sunnah malah begitu cebok dapat pahala. Cuma kalau nggak cebok nggak dosa. Kapan itu? Ketika keluar sesuatu yang kering. Nah, yang ketiga makruh. Kalau makruh ini begitu istinja nggak dosa, tapi Allah nggak senang karena makruh. Makruh itu artinya benci. Cuma kalau nggak sampai dosa, tapi kalau nggak usah cebok, maka justru kemudian itu pahala. Kapan itu? Kentut. Begitu kentut kemudian ke WC cebok, makruh hukumnya itu. Kecuali kentutnya mengandung. Nah, itu beda lagi namanya kan. Kan tadi rumusnya berbalik-balik kan, ini harus apa? Ya, kalau kentutnya mengandung bahasanya mengandung bebasahan alias mencret tadi, maka baru wajib Nah, kalau kentut doang maka makruh dicuci. Makruh cebok. Jadi kalau kentut doang, waduh Ustaz baunya sebau apapun asal mengandung bebasahan, tetap hukumnya makruh. Ada juga orang yang hidupnya was-was. Rugi juga sih was-was setiap kentut cebok kan. Iya. Nah itu makruh. Jadi ada istinja itu bisa wajib, jadi bisa sunnah, bisa makruh. Jadi kalau kentut doang begitu mau sholat wudu ya wudu aja, nggak usah cebok. Ya kan? Kan istinja ini kemudian kalau setiap sholat itu disunahkan. Cuma istinja yang wajib itu kapan? Ya kalau ada bebasahan, kalau keluar yang kering hukumnya sunnah, kalau kentut hukumnya makruh kemudian. Nah yang keempat kemudian mubah. Artinya mau ceboknya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Ketika berasa kemudian ke tempat paluan depan atau belakang tuh ada keringat. Nah, habis kerja siang mau sholat zuhur, ya kan? Kan otomatis keringat sampai ke paluan depan, kubur atau dubur. Itu kemudian kalau berasa nggak nyaman boleh dicuci, tapi boleh juga enggak.
Ya, boleh dicuci, boleh juga enggak. Jadi kalau cuma keringat doang yang sampai ke situ, maka istinjanya, ceboknya hukumnya mubah. Arti mubah, mau cebok nggak ada pahalanya, nggak cebok juga nggak dosa. Ya, itu artinya mubah. Nah, ada ya. Jadi istinja itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh. Yang terakhir istinja haram. Cebok hukumnya haram, malah jadi dosa. Apa? Cebok dengan harta, dengan air yang hasil curian. Contohnya kemudian habis buang air kecil, buang air besar, kemudian cebok pakai air wakaf masjid. Ya. Kita sudah paham kan bahwa segala yang ada di masjid itu hukumnya adalah jadi wakaf. Wakaf itu cuma boleh dipergunakan di masjid itu untuk semata-mata kemakmuran masjid. Artinya kemakmuran masjid itu bilanya wakaf itu dipakai, masjid ini jadi ramai orang ibadah. Kalau nggak ramai orang ibadah di situ pakai fasilitas atau uang masjid, maka jadinya hukumnya haram. Saya tanya kayak kurban kemarin, kenapa saya ngomong nggak boleh pakai di masjid? Kalau orang berkurban kemudian misalnya masjid jadi ramai nggak orang ibadah? Ramai nggak? Enggak kan? Yang ada minta maaf ya. Yang ada kemudian ramainya sebelum zuhur, begitu mau zuhur, ya. Berarti tidak memakmurkan. Berarti boleh nggak pakai di wakaf? Enggak. Sama halnya kalau datang ke masjid, mampir ke masjid cuma buat cebok atau buat kencing, maka itu istinjanya hukumnya haram. Artinya jadi dosa. Saya tanya, kalau bapak kencing pakai air masjid jadi ramai nggak? Ibadah di situ ramai nggak orang? Enggak. Maka berarti itu bukan memakmurkan masjid. Kalau orang taklim misalnya disediakan kopi, kira-kira ramai nggak? Pakai kayaknya nggak ada sih, ada seru ya. Ya. Nah itu artinya maksudnya bedanya uang wakaf untuk memakmurkan masjid atau tidak. Arti memakmurkan di situ bila wakaf masjid dipakai, orang ibadah jadi ramai di situ. Ya. Yang tadinya kemudian misalnya nggak ada yang sholat, begitu kemudian setiap sholat subuh tuh habis sholat subuh ada nasi uduk kemudian, nah itu namanya memakmurkan masjid. Berarti boleh nggak kalau masjid ini mengeluarkan duit buat beli nasi uduk buat jamaah sholat subuh? Belum tentu, duitnya ada. Kain boleh duit kalau ada dari mana? Ya. Walhasil kalau cuma kencing sama cebok doang ke masjid hukumnya haram, karena itu bukan memakmurkan masjid. Arti memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan kegiatan ibadah. Kalau nggak kegiatan ibadah atau kemudian ibadah tapi ramainya bukan di masjid, maka bukan memakmurkan masjid. Kalau kurban orang di halaman masjid ramainya. Nah, kecuali misalnya kalau mau mampir di masjid kencing toh atau kemudian buang air besar toh, begitu selesai ambil duit sekira-kira ke WC umum berapa, masukin kotak amal boleh. Misalnya sekarang di WC umum berapa? Naik ke perasaan sekarang. Naik udah. Boleh Pak Ustaz ya? Ustaz ini kamar mandi boleh ya? Nah ini kan bekas memakmurkan, maksudnya dari memakmurkan masjid, tidak ada masalah. Kalau itu kamar mandi pulang lagi. enggak, karena kan kemudian dia tadi dari memakmurkan masjid, artinya memang disediakan fasilitas masjid ini untuk orang yang melakukan masjid. Jadi orang habis taklim, habis memakmurkan masjid, dia kecil tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan tuh dia ke masjid numpang doang, sholat enggak, taklim enggak, numpang mandi sama kencing langsung pulang. Nah itu apalagi sampai tangan di mandi itu apalagi yang parah itu Pak, kemudian mati lampu. Dia bawa gayung mandi, odol, ember, anaknya 6. Semuanya mandi di masjid. Orangnya kemudian habis mandi, azan maghrib pulang nggak sholat lagi. Ini bikin gedeng banget nih. Bahkan
depan sini, ada di Al-Firdaus namanya. Mas Sama kebetulan. Begitu kemudian lampu mati, air nggak ada di rumah, dia bawa diri jadi ke masjid bang. Hah? Bawa diri, tahu diri kan? Dirijen gitu? Dirijen itu bawa di motor berapa isi ke masjid, dibawa ke rumah, dimakan kan ke anak istri minum haram. Kecuali misalnya dihitung-hitung harga air satu dirijen itu berapa? 5.000. Masukkan ke kotak masjid, boleh aja, tidak apa-apa. 10.000, masukkan 10.000. Tidak usah ngomong nggak apa-apa, masukin aja kemudiannya. Termasuk misalnya minta maaf lah, mau pakai fasilitas masjid. Pak Parno misalnya benerin rumah mau minjem tangga masjid. Pas ngeri dulu itu. Tangga masjid hukumnya wah kok. Kalau Pak Parno benerin rumah masjid mau nggak? Kagak ada hubungan pisan-pisan kan? Nah, mau ngambil tangga masjid balikin, kalau nggak nyewa hukumnya, maka itu ngambil harta haram gitu. Masukin kotak amal. Berapa kira-kira tangga sejam nyewanya? 22.500. Kalau 2 jam berarti 1 juta. Insya Allah masjid lantai 2 nggak lama ya kan? Bener-bener nyewain tangga doang. Nah, cuma inilah kondisi kita di akhir zaman. Orang nggak peduli lagi. Jadi gini, ini terakhir karena udah azan. Kata Nabi sudah disebut oleh Nabi, sudah disebut 1400 tahun lebih masa yang silam Nabi udah ngomong. Kata Nabi, Islam itu kemudian seperti tali tambang yang di dalamnya itu ada serabut-serabutnya. Yang lambat laun semakin kesini semakin akhir zaman kayak tali tambang, tahu tali tambang kan? Itu dalamnya serabutnya itu lambat-lambat putuskan. Kan tali tambang itu kalau putus ada keluar serabutnya. Nah, Islam seperti itu kata Nabi. Diumpamakan Nabi seperti tali tambang itu kemudian lambat laun di dalamnya ini satu persatu kemudian akan putus. Artinya orang nggak peduli lagi. Yang pertama kali serabut Islam itu akan putus kata Nabi halal dan haram. Jadi nanti di akhir zaman itu yang paling pertama orang nggak peduli itu urusan masalah halal haram. Yang paling akhir putus kata Nabi, kalau sudah ini putus maka berarti akhir-akhir orang itu kemudian nggak berpegang lagi kepada Islam, itu sholat. Ya, itu sholat. Jadi nanti tali Islam di diri kita masing-masing, di diri kita masing-masing itu yang pertama putus kata Nabi urusan halal haram. Orangnya masih sholat, orangnya masih taklim, orangnya masih pakai baju koko, tapi kemudian urusan halal haram gak peduli. Nah, itu berarti sudah benar kata Nabi itu. Nah, pertama kali yang putus serabut Islam itu, kalau Islam itu diumpamakan tali tambang, maka serabut-serabut di dalamnya itu yang pertama kali putus itu urusan halal haram. Yang paling akhir putus itu urusan sholat. Jadi kalau sampai orang Islam sudah gak sholat, itu rata-rata kemudian hampir dikatakan dia sudah putus dengan Islam pun. Ya itu akhirnya ini wakaf. Alasannya apa? Masjid itu milik umum. Saya belum pernah tahu masjid itu milik umum. Yang ada masjid itu rumahnya Allah. Kalau rumahnya Allah berarti milik Allah. Sedangkan harta yang dikasihkan ke masjid hukumnya jadi harta wakaf. Arti wakaf itu kemudian berpindah kepemilikan dari manusia kepada Allah. Itu wakaf namanya. Ya, saya ulang. Arti wakaf itu berpindah kepemilikan dari manusia kepada Allah. Jadi yang asalnya milik manusia jadi milik Allah. Dan mesti masjid wakaf ke pondok pesantren bukan milik kiainya. Kan itu kemudian jadi milik Allah. Kiainya ini diberi amanah. Kalau berpindah dari manusia kepada manusia bisa jadi sedekah, bisa jadi hadiah. Pak Parno masih beli saya 5 juta. Aduh, ambil beli bener. Pak Parno masih beli saya 5 juta. Namanya berarti ya Allah sedekah. Saya balikin nggak jadi. Sudah ngajarin dia nggak paham, dia masih sedekah lagi. Nggak jadi. Hadiah itu nggak apa-apa, bercanda dong. Itu
bagian dari akhlak. Kalau kita kasih orang yang lebih lebih dihormati, dimuliakan, itu namanya hadiah. Kita masih orang tua, Pak saya sedekah nih, ditonjol. Kalau ke bapak, orang tua, itu namanya hadiah. Ya kalau sedekah itu orang yang dibawa fakir miskin. Tapi ada loh Pak, kemudian saya sudah sebut namanya, ya dosa sebut. Orang ini lumayan punya pangkat Pak. Sekolahnya nggak tanggung-tanggung, maaf ya, ini nggak saya sebut orang nggak tanggung-tanggung, sekolahnya S2 Pak. Berarti cuma agamanya nggak ada. Datang Pak Ustadz, mohon maaf nih saya nitip sedekah ke Pak Ustadz, ya Allah mau saya tolak nih kemudian. Nah, kan kalau di bapak saya kembaliin, percaya aja kemudian dengan cuma nih S2 loh Pak. Cuma datang Pak Ustadz saya nitip sedekah gitu kan. Insyaallah. Aku pasti di situ curhat ya. Ya. Nah, kalau berpindah kepemilikan dari manusia ke manusia bisa sedekah atau bisa hadiah. Kalau wakaf itu tidak ada dari manusia ke manusia, pasti dari manusia ke Allah. Saya wakaf buat pondok pesantren, bukan jadi milik Pak Kiainya. Saya wakaf ke masjid, bukan jadi milik Pak DKM. Apalagi saya wakaf apa lagi? Wakaf apa aja pokoknya. Kalau wakaf berarti berpindah dari manusia kepada Allah. Cuma hanya saja ada wakil yang menerimanya, Pak DKM yang menerima, menerima wakaf itu mewakilkan. Cuma benda itu jadi milik Allah. Kalau masjid milik Allah, kemudian karena diwakafkan, maka masjid ini digunakan untuk pemakmuran ibadah kepada Allah. Jadi datang ke masjid kalau cuma cebok doang, maka cebok itu hukumnya jadi haram. Istinja itu bisa jadi haram. Nah itu hukum istinja, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa jadi haram. Nah itu kemudian alat yang digunakan untuk istinja ada 4 itu insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, kita masuk sudah bab istinja. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. Walaupun dikit-dikit, yang paling penting bapak-bapak paham terus kemudian berubah kehidupan keseharian khususnya dalam urusan ibadah. Yang tadinya kemudian begitu melihat masjid bawaannya pengen kencing dulu kan, sekarang udah boleh berubah. Kemudian begitu melihat masjid bawaannya pengen sholat, kemudian bukan pengen mandi. Ya, bisa juga nggak bayar nggak apa-apa. Begitu ke masjid kemudian wudhu nggak bayar nggak apa-apa. Tapi kemudian kencing wudhu misalnya, habis itu pulang ke rumah boleh tidak apa-apa. Karena wudhu adalah ibadah. Setidak-tidaknya masjid itu dipakai buat wudhu. Misalnya kemudian kebelet ada masjid, lalu kencing di situ, kemudian begitu kencing, habis kencing jangan pulang, wudhu dulu. Nah, wudhu hukumnya ibadah. Maka kemudian sudah dianggap memakmurkan masjid. Maka boleh kemudian kira-kira mau milih wudhu kan milih bayar kan? Milih wudhu dasar milih 2.000 wudhu. Terserah, dan itu salah, yang penting hukumnya boleh. Saya nanya tuh nggak tahu ini boleh nggak gitu aja. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Sengaja bercanda-bercanda ini biar kemudian gak ngantuk ya, biar paham insyaallah ya. Yang paling penting paham ya. Mudah-mudahan diberi ikhlas, mudah-mudahan diberi istiqamah oleh Allah dalam menuntut ilmu, dalam doa ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf, minta halal, minta ridho, lahir batin, dunia akhirat, kekurangannya, bercanda-bercandanya, minta maaf, minta halal. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.